Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, izinkan saya membawa Anda ke sebuah kisah yang bersemayam di balik sunyi Sungai Krian, sebuah tempat di mana kabut tidak pernah pergi, dan arus airnya menyimpan rahasia yang tidak semua manusia mampu memahami. Di sini, di tepi sungai yang tampak tenang itu, ada kekuatan tua yang telah hidup jauh sebelum desa berdiri. Bisikan-bisikannya terdengar saat angin malam lewat. Bayangannya menampakkan diri ketika bulan redup, dan setiap langkah manusia yang mendekat selalu diawasi oleh mata yang tidak terlihat. Kisah ini bukan dongeng penenang malam. Ini kisah tentang mereka yang pernah menyaksikan sendiri bagaimana gelap bisa bergerak, bagaimana sungai bisa bernapas, dan bagaimana penguasa gaib yang tersembunyi di kedalamannya dapat menentukan hidup dan mati. Selamat datang, dan bersiaplah, karena di Sungai Krian tidak ada yang benar-benar aman. Salam sejahtera bagi pembaca. Semoga tetap waspada, karena kisah ini bermula dari malam yang gelap dan kabut yang menelan Sungai Krian. Asep, seorang abdi dalam Kasepuhan Cirebon, selalu mendengar bisikan legenda tentang penguasa gaib sungai ini sejak kecil. Tapi malam itu, rasa penasaran dan tanggung jawabnya sebagai abdi dalam membawanya ke tepi sungai, di mana kabut tebal menutupi permukaan air, membuat lampu minyak di tangannya berkedip-kedip, seakan menari dengan bayangan yang bergerak. Sungai Krian malam itu bukan sungai biasa. Airnya hitam pekat, tenang, tapi seolah menyembunyikan sesuatu yang menunggu. Asep menapak perlahan di tepian, mendengar suara gemericik air yang aneh. Bukan suara aliran biasa. Sesekali terdengar desahan lirih, seolah sungai itu bernapas. Hati Asep berdegup kencang, tetapi naluri abdi dalam menuntunnya untuk tetap maju. Tiba-tiba, permukaan sungai beriak, padahal angin malam hampir tak berhembus. Dari kabut muncul sosok samar. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah yang tak sepenuhnya tampak, hanya bayangan samar di bawah cahaya bulan. Asep menahan napas, merasa suhu udara di sekitarnya menurun drastis. Sosok itu menatapnya, dan Asep merasakan tatapan itu menembus seluruh jiwanya, seolah membaca rahasia terdalam. "Siapa kau?" Suara Asep tercekat, nyaris tak terdengar karena angin malam membawa gema aneh. Sosok itu tak menjawab, hanya menggerakkan tangannya ke arah sungai. Air berputar, membentuk pusaran kecil yang memancarkan cahaya kehijauan. Asep, tiba-tiba dari pusaran itu terdengar bisikan nyaring. "Jangan main-main dengan sungai ini, abdi dalam. Aku pengawasnya. Hormati, atau kau akan tenggelam dalam rahasiaku." Asep mundur beberapa langkah, tetapi kaki terasa berat, seolah tanah menempel pada kulitnya. Kabut semakin tebal, membungkus tubuhnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan seorang wanita, tertawa seram seorang anak kecil, bahkan suara gemericik seperti ratusan kaki menapak di atas permukaan air. Di balik ketakutannya, Asep ingat ajaran sesepuh. Jangan panik, jangan menghina roh, dan selalu hormati alam. Ia menunduk, memohon dengan suara lirih. "Aku abdi dalam, aku datang dengan hormat. Ampunilah aku jika menyinggungmu." Sosok gaib itu menatap lama, kemudian perlahan-lahan kabut mereda sedikit. Pusaran air hilang, tetapi bayangan lelaki tua itu masih ada, berdiri tenang di tepi sungai. Asep merasakan campuran takut dan kagum. Kekuatan gaib itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Ia tahu malam ini bukan sekadar pertemuan, tetapi awal dari serangkaian peristiwa horor yang akan menguji iman, nyali, dan kesetiaannya sebagai abdi dalam Kasepuhan. Tanpa suara lagi, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Sungai kembali tenang, tetapi aura mencekam tetap menggantung di udara. Asep berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa apapun yang ia lihat malam ini hanyalah permulaan dari misteri gelap Sungai Krian. Penguasa gaib yang tidak sembarang ditatap, disentuh, atau ditentang. Dan malam itu, abdi dalam Asep pulang dengan langkah berat, membawa rasa takut yang membekas di tulang, dan janji terselubung untuk mengungkap rahasia sungai tanpa membangkitkan kemarahannya. Sejak malam pertemuan itu, Asep tidak bisa melupakan tatapan lelaki tua berjubah putih di Sungai Krian. Setiap langkahnya di Kasepuhan selalu dibayangi rasa takut, seolah bayangan gaib itu mengikuti dari kejauhan. Namun, kewajibannya sebagai abdi dalam memaksa dia untuk menepati tugas.
menjaga ritus sungai, memastikan desa tidak melanggar pantangan, dan menghormati penguasa gaib. Malam itu, kabut kembali menutupi tepi sungai. Angin dingin berdesir di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan lumut. Asep berjalan pelan di tepi sungai. Lampu minyak di tangannya berkedip-kedip. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik aneh dari dalam air. Pada awalnya seperti aliran sungai biasa, namun semakin lama terdengar bisikan samar. Serak, bercampur tawa dan tangisan. Asep berhenti. Suara itu semakin jelas. Asep, kau berani datang lagi? Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, suara itu bukan dari manusia biasa. Bisikan itu menyelimuti udara. Seperti di setiap sudut kabut, ada yang menatapnya. Hatinya dipenuhi rasa takut yang nyaris menahan napasnya. Namun naluri abdi dalam menuntunnya untuk tetap tenang. Dari balik kabut, muncul bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang basah menutupi wajahnya. Ia melayang di atas air, seakan tidak tersentuh permukaan sungai. Sesekali, tangan bayangan itu menunjuk ke arah Asep, lalu menghilang sekejap di balik kabut. Rasa dingin menusuk tulang, hawa mistis semakin terasa pekat. Asep mengingat kata sesepuh, jangan mengusik roh sungai, dengarkan, hormati, dan jangan menunjukkan ketakutan berlebihan. Dengan suara gemetar, ia mencoba membalas bisikan gaib itu. Aku datang untuk menjaga sungai, bukan untuk menyinggungmu. Ampunilah jika aku salah. Bisikan itu berhenti sesaat. Hanya terdengar suara arus yang semakin keras, berputar-putar di permukaan sungai. Lalu, dari dasar sungai, muncullah pusaran air kecil yang memancarkan cahaya kehijauan lagi. Lebih terang daripada malam sebelumnya. Bayangan wanita itu muncul kembali, lebih jelas, seakan menelannya dari dasar sungai. Asep merasakan ada yang memanggil dari dalam dirinya. Bisikan itu kini menembus tulang, bukan hanya telinga. Jangan mencoba mengendalikan sungai. Jangan mencoba mengabaikanku. Kau harus memilih, Asep. Menghormati atau terseret arusku. Ketegangan mencapai puncak. Air sungai mendidih pelan. Kabut bergerak seperti tenggen-tenggen gelap yang ingin meraih Asep. Ia terpaku, hampir kehilangan keberanian. Di saat itu, ia ingat semua doa dan mantra pelindung yang pernah diajarkan sesepuh. Perlahan, ia mengucapkan doa lirih sambil menunduk, tangan meraih lampu minyak sebagai penguat keberanian. Suara-suara gaib perlahan menghilang. Bayangan wanita lenyap, dan air kembali tenang. Namun Asep tahu, ini belum berakhir. Penguasa gaib Sungai Krian telah mengirimkan peringatan. Malam-malam berikutnya akan lebih mencekam, dan desa bisa terancam jika pantangan dan ritual tidak dihormati. Asep pulang dengan langkah berat. Tubuh menggigil, dan pikiran dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya menguasai Sungai Krian? Dan bagaimana seorang abdi dalam bisa bertahan dari kekuatan gaib yang nyata di depan mata? Beberapa malam setelah pertemuan pertama itu, Asep merasakan ketegangan yang semakin nyata di Sungai Krian. Ia mulai menyelidiki kondisi desa di tepi sungai. Tugasnya sebagai abdi dalam menuntutnya memastikan warga tetap mematuhi pantangan dan ritual. Tetapi apa yang ditemukannya membuat darahnya membeku di tepi sanggai. Beberapa warga diam-diam membuang sampah dan menangkap ikan di waktu yang dilarang. Bahkan ada yang mengambil sesajen lama yang sudah disiapkan untuk penguasa sungai, menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Asep tahu pelanggaran ini bisa membangkitkan murka penguasa gaib malam itu. Saat kabut tebal menutupi sungai, Asep mendengar suara langkah ringan di pepohonan. Ia menoleh dan melihat bayangan samar seorang lelaki membawa sesajen yang dicuri, bergerak cepat menuju hutan di tepi sungai. Tanpa sadar, Asep menjerit memanggilnya, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Seolah ditelan kabut, tiba-tiba air sungai beriak hebat, dan muncul cahaya kehijauan dari dasar sungai, lebih terang dan menakutkan daripada sebelumnya. Bisikan gaib terdengar keras, menusuk telinga Asep. Kau telah melanggar. Aku tidak akan membiarkan ini. Asep menunduk, gemetar. Ia melihat pusaran air muncul di beberapa titik, seperti tenggen-tenggen hitam mencoba meraih tepi sungai. Aroma busuk yang aneh memenuhi udara, seperti campuran tanah basah dan darah, membuat perutnya mual. Ia tahu ini adalah peringatan nyata dari penguasa sungai. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, Asep memusatkan diri. Ia menyalakan lampu minyak lebih terang, mengucapkan doa pelindung dan mantra yang diajarkan sesepuh. Perlahan,
Pusaran air mereda, tetapi aura mencekam tetap menggantung, dan kabut bergerak seperti hidup, membentuk bayangan menyeramkan di tepi sungai. Keesokan harinya, Asep menemui sesepuh desa untuk melaporkan pelanggaran itu. Sesepuh menatap serius, wajahnya tegang. Kau melihat tanda murka penguasa sungai. Asep, ini bukan sekadar peringatan. Jika pantangan tidak dihormati, desa akan diteror malam demi malam. Bahkan ada yang hilang tanpa jejak jika terus menentang. Asep mengangguk, hatinya penuh kecemasan. Ia menyadari bahwa untuk menjaga desa, ia tidak hanya harus melindungi warga dari bahaya fisik, tetapi juga dari kekuatan gaib yang nyata dan penuh kemarahan. Malam berikutnya, Asep kembali ke sungai. Ia membawa sesajen baru, mengikuti petunjuk sesepuh, mencoba menenangkan penguasa gaib. Tapi di sudut matanya, ia menangkap bayangan samar seorang wanita dari kabut, menatap tajam, seolah ingin menguji kesungguhannya. Rasa takut bercampur hormat membuat jantungnya berdegup kencang. Asep tahu satu hal pasti, rahasia dan aturan sesajen adalah kunci untuk bertahan hidup. Melanggar sedikit saja bisa berakibat fatal. Dan malam itu, suara sungai bukan lagi gemericik biasa, tetapi bisikan mencekam yang mengingatkan bahwa penguasa gaib Sungai Krian selalu waspada. Malam itu, kabut Sungai Krian turun lebih tebal dari sebelumnya. Asep berjalan perlahan di tepi sungai, membawa sesajen baru sesuai petunjuk sesepuh. Lampu minyak di tangannya berkedip, menyorot kabut yang bergerak seperti gelombang hidup. Angin malam berdesir dingin, seolah menyapu seluruh keberaniannya dari balik kabut. Asep melihat sosok samar seorang wanita. Tubuhnya tinggi, rambut panjang basah menutupi wajahnya, dan ia melayang di atas permukaan sungai tanpa menyentuh air. Setiap gerakannya mengalir seperti bayangan air yang hidup. Hawa dingin menusuk tulang Asep, tapi naluri abdi dalam memaksanya tetap tegak. Sosok itu menatap Asep. Tatapan mata yang samar itu menembus jantung, seakan membaca seluruh ketakutannya. Dari mulutnya terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan angin. Asep, kau ingin tahu rahasiaku? Atau kau hanya berani karena membawa sesajen? Asep gemetar, tapi berusaha menjawab dengan tenang, menunduk sedikit. Aku datang dengan hormat. Aku ingin menjaga sungai, bukan menentangmu. Sosok itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak hangat, justru membuat udara semakin menekan. Kabut di sekitarnya berputar-putar, membentuk bayangan menyeramkan yang seolah menari di permukaan air. Terdengar suara gemericik yang bercampur dengan tangisan seorang anak kecil dan tawa serak menyelimuti Asep dalam kegelapan. Tiba-tiba, air sungai beriak hebat. Pusaran cahaya kehijauan muncul lagi. Sosok wanita itu menunjuk ke arah sesajen Asep, lalu menghilang sekejap. Asep terpaku, takut meletakkan sesajen di tempat yang salah atau membuat kesalahan sekecil apapun. Ia tahu, satu kesalahan bisa membuatnya terseret arus gaib atau bahkan menghilang selamanya. Kabut semakin menebal, dan dari dalamnya muncul bayangan lain. Kali ini sosok lelaki tua berjubah putih yang pernah ditemuinya. Kini mereka berdiri di dua sisi sungai, menatap Asep dengan keseriusan yang menakutkan. Arus air mulai bergerak lebih cepat. Suara-suara gaib semakin nyaring. Tangisan, bisikan, dan tawa yang bergema hingga ke hati. Asep menunduk, memusatkan diri. Ia mengucapkan doa pelindung, mencoba menenangkan hatinya, sambil perlahan meletakkan sesajen di tempat yang disarankan sesepuh. Pusaran air mulai reda. Kabut bergerak seperti tangan yang menarik kembali bayangan-bayangan gaib ke dalam kegelapan. Namun satu hal jelas di benak Asep, penguasa gaib Sungai Krian, semakin sering muncul, menguji keberanian dan kesetiaannya. Sosok-sosok dalam kabut bukan sekadar penampakan, mereka adalah peringatan, pengawas, dan kekuatan yang nyata. Asep menyadari, tugasnya bukan hanya menjaga desa, tapi juga menjaga hubungan manusia dengan dunia gaib yang penuh misteri dan bahaya. Ketika kabut perlahan menghilang, dan air sungai kembali tenang, Asep menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar, jantung berdegup kencang. Ia menatap sungai yang gelap dan luas, menyadari bahwa malam-malam berikutnya akan lebih menegangkan, lebih penuh misteri, dan lebih mengerikan daripada yang pernah ia alami. Dan di sana, di bawah cahaya rembulan yang samar, Asep tahu Sungai Krian tidak pernah tidur, dan
penguasa gaibnya selalu waspada. Malam itu, desa di tepi Sungai Krian digelayuti kabut tebal yang seolah menelan cahaya bulan. Asep berjalan hati-hati, membawa sesajen dan lampu minyak, menelusuri tepian sungai untuk memastikan pantangan tidak dilanggar. Tapi ketenangan malam segera hilang. Suara-suara aneh muncul dari kabut, langkah berat, bisikan serak, tawa yang bercampur tangisan anak kecil. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok manusia dengan wajah yang tidak jelas. Tubuhnya basah dan berlumut, melayang sedikit di atas permukaan tanah. Asep menahan napas. Sosok itu menatapnya. Matanya merah menyala di balik kabut, dan udara sekelilingnya terasa panas sekaligus dingin, membuat kulit merinding. Beberapa warga yang nekat membuang sampah atau menangkap ikan terlarang mulai panik. Lampu minyak mereka berkedip. Suara-suara gaib mengikuti setiap langkah mereka. Seekor anjing yang biasanya setia tiba-tiba melolong, merunduk ketakutan, dan lari ke hutan. Asep tahu, ini bukan peringatan biasa. Penguasa gaib Sungai Krian mulai menunjukkan murkanya. Air sungai beriak dengan sendirinya, membentuk pusaran kecil yang bersinar kehijauan. Sesekali, tangan-tangan hitam muncul dari air, seolah ingin menarik siapapun yang dekat ke dalam pusaran. Dari kabut, terdengar suara mendesah. "Kalian durhaka, kalian mengusik rumahku." Warga mulai berlari, tapi kabut menutupi jalan. Bayangan samar mengikuti mereka dari kejauhan, muncul di tempat yang berbeda secara tiba-tiba. Beberapa rumah di tepi sungai terdengar ketukan keras di pintu. Suara-suara seperti orang menjerit dari dalam rumah. Meski sebenarnya kosong, Asep menenangkan dirinya, berusaha mengingat doa dan mantra pelindung yang diajarkan sesepuh. Ia menyalakan lampu minyak lebih terang, mengangkat sesajen tinggi-tinggi, dan mulai membaca doa dengan suara keras. Secara perlahan, pusaran air mereda, bayangan-bayangan di kabut semakin samar, dan suara-suara gaib mengecil menjadi bisikan lembut. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Asep sadar satu hal, penguasa gaib Sungai Krian tidak main-main. Ia bukan sekadar legenda. Ia pengawas yang bisa menghukum siapapun yang melanggar pantangan. Dan malam itu, Asep belajar satu pelajaran penting. Menjaga desa tidak hanya soal peraturan, tapi juga tentang bertahan hidup dari kekuatan gaib yang nyata, yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan tanpa ampun. Ketika kabut mulai menipis, Asep berdiri di tepi sungai, tubuhnya masih gemetar, mata menatap air yang beriak pelan. Ia tahu malam-malam berikutnya akan lebih mencekam. Dan suatu hari nanti, ia harus menghadapi penguasa gaib ini tanpa hanya mengandalkan doa dan sesajen, tapi dengan keberanian dan kepintaran yang tak kalah dengan kekuatan gaib itu sendiri. Malam itu, Asep berdiri di tepi Sungai Krian, menatap air yang bergerak pelan di bawah sinar bulan. Setelah teror sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sungai terasa hidup, seolah mengawasinya dengan kesadaran sendiri. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur lumut. Tapi ada sesuatu yang lebih seperti bau besi dan darah, menandakan murka penguasa sungai semakin mendekat. Tiba-tiba, air di depan Asep mendidih, membentuk pusaran cahaya kehijauan yang berputar cepat. Dari dalam pusaran itu muncul sosok lelaki tua berjubah putih yang pernah ditemuinya. Kali ini dengan wajah lebih jelas dan tatapan lebih tajam. Suara bergema di udara, nyaris seperti dari ribuan mulut sekaligus. "Asep, kau dan desamu telah mengusik rumahku. Aku memberi peringatan. Tidak akan ada ampun bagi yang durhaka." Arus sungai mulai bergerak lebih liar, membentuk gelombang tinggi yang memecah tepian. Asep menahan napas. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, sebagai abdi dalam, keberanian dan kesetiaan pada sesepuh adalah satu-satunya perlindungan. Dari kabut muncul bayangan-bayangan lain. Seorang wanita dengan rambut panjang basah, anak kecil menangis, dan bayangan samar binatang buas yang tampak seperti perpaduan buaya dan ikan raksasa. Semua mengitari Asep, menatap tajam, seolah ingin menguji iman dan ketangguhannya. Suara lelaki tua itu terdengar lagi, lebih menekan, menembus telinga hingga ke tulang. "Jika desa terus melanggar pantangan, jika manusia tidak menghormatiku, aku akan menelan mereka dalam gelapku. Mereka akan hilang, tanpa jejak, tanpa suara. Ingat Asep, kau adalah perwakilan mereka. Kau harus menjaga
atau mereka semua akan binasa. Asep menunduk, gemetar, tetapi menyalakan lampu minyak lebih terang. Ia mengambil sesajen yang di bawah, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membaca doa panjang yang diajarkan sesepuh kesepuhan. Arus sungai mulai tenang, bayangan-bayangan samar kembali menyatu dengan kabut, dan pusaran cahaya perlahan meredup. Namun, aura mencekam tetap menggantung. Asep merasakan tatapan penguasa sungai mengikuti setiap gerakannya. Ia sadar satu hal, peringatan itu nyata, bukan sekadar mimpi atau legenda. Sungai Krian adalah wilayah kekuasaan gaib yang tidak bisa ditawar. Ketika kabut mulai menipis dan air kembali tenang, Asep menarik napas panjang. Ia tahu tugasnya semakin berat. Desa bisa aman hanya jika ia benar-benar memahami rahasia sesajen, pantangan, dan cara berkomunikasi dengan penguasa haib. Dan malam itu, ia menutup mata, berdoa dalam hati, agar tetap diberi keberanian, agar mampu menjaga desa, dan agar penguasa Sungai Krian tidak mengamuk lebih dahsyat dari sebelumnya. Malam itu, suasana di desa tepi Sungai Krian dipenuhi ketegangan. Kabut tebal menutupi pepohonan, dan jalan setapak menuju sungai. Asep berdiri bersama sesepuh desa, masing-masing membawa sesajen dan lilin yang menyala redup, menciptakan bayangan yang menari-nari di kabut tebal. Semua warga diperingatkan untuk tidak mendekat terlalu dekat. Ini adalah malam ritual penebusan. Asep menatap sungai yang gelap. Airnya bergerak pelan namun terasa hidup, seolah mengamati setiap gerakan mereka. Sesepuh mulai membaca doa panjang, sambil menabur bunga, kembang, dan beras ke permukaan air. Bau harum bunga bercampur tanah basah menyebar, tetapi aroma itu segera diiringi aroma busuk lembab, menandakan bahwa penguasa gaib sedang mengamati. Tiba-tiba, kabut bergerak lebih cepat, membentuk bayangan-bayangan tinggi yang melayang di atas permukaan air. Cahaya lilin menyorot bayangan-bayangan itu, membuat sosak-sosak menyeramkan, menampakkan wujud seorang wanita dengan rambut panjang basah. Anak-anak menangis dengan mata merah menyala. Bahkan bayangan binatang air raksasa melintas di permukaan sungai. Asep menggigil, namun sesepuh menegaskan, "Jangan takut, fokus pada doa dan sesajen. Jika kau terguncang, kau bisa terseret ke dalam murkanya." Dengan gemetar, Asep mengangkat sesajen lebih tinggi, mengikuti irama doa. Pusaran cahaya kehijauan muncul di tengah sungai, berputar semakin cepat. Suara gaib terdengar keras, tangisan, tawa, desahan semua bergabung menjadi gema yang menekan tulang. Asep merasakan hawa dingin menusuk ke tulang belakangnya, tetapi ia menahan diri, menekankan pikiran pada doa dan niatnya yang tulus. Sesepuh berkata, "Sekarang kita memohon ampunan dan ketenangan. Kita tidak menentang penguasa sungai, kita hanya meminta agar ia menahan murka." Asep mengikuti lengka-lengka ritual dengan hati-hati. Pusaran cahaya perlahan mereda, kabut mulai menipis, dan bayangan-bayangan samar kembali ke kegelapan. Namun sebelum semuanya hilang, sosok lelaki tua berjubah putih muncul sekali lagi, menatap Asep tajam. Tanpa suara, ia menunduk seolah mengakui kesungguhan Asep. Tepat saat itu, air sungai kembali tenang, dan ketenangan menyelimuti desa. Aroma busuk hilang, digantikan aroma bunga dan air segar. Asep menarik napas panjang, tubuhnya gemetar, tapi hatinya lega. Ritual penebusan berhasil, setidaknya untuk malam itu. Tetapi Asep tahu, ini bukan akhir. Penguasa gaib Sungai Krian masih mengawasi. Ia sadar bahwa setiap langkahnya di malam berikutnya bisa memunculkan bahaya yang lebih mengerikan. Jika desa atau dirinya gagal menghormati kekuatan gaib yang nyata dan penuh misteri ini, dan malam itu, di tepi Sungai Krian, Asep menatap air yang gelap dan luas. Berjanji dalam hati, ia akan terus menjaga desa, dan tidak akan pernah mengabaikan kekuatan yang bersemayam di sungai ini. Penguasa gaib yang tidak bisa diremehkan. Malam itu terasa berbeda. Kabut Sungai Krian turun lebih tebal daripada sebelumnya, menutupi desa dan tepi sungai, seolah memisahkan dunia nyata dari alam gaib. Asep berdiri di tepi sungai, membawa sesajen dan lampu minyak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu malam ini bukan sekadar ritual biasa. Ini malam ketika penguasa gaib sungai akan menguji sepenuhnya keberanian dan kesetiaannya. Dari kabut muncul sosok lelaki tua berjubah putih. Kali ini dengan tatapan yang tajam,
dan gerak tubuh yang seakan memancarkan kekuatan arus sungai sendiri. Di sekelilingnya, bayangan samar wanita dengan rambut panjang basah. Anak-anak menangis, bahkan sosok binatang raksasa muncul. Semua menari di permukaan air dan kabut. Suara gaib terdengar bersahut-sahutan, tangisan, tawa, dan desahan menyeramkan yang bergema di seluruh desa. Asep menyalakan lampu minyak lebih terang dan mengangkat sesajen tinggi-tinggi. Ia membaca doa panjang dengan suara gemetar, mencoba menenangkan arus gaib yang mengamuk. Namun pusaran air semakin kuat, seolah sungai itu ingin menelannya. Dari dasar air, tangan-tangan hitam muncul, menarik ke dalam gelap yang pekat. Sosok lelaki tua itu melangkah maju. Air di sekelilingnya mendidih dan berputar. Asep merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya seperti tertahan oleh tarikan tak terlihat. Bayangan-bayangan lain bergerak menyerang dari sisi kanan dan kiri, menimbulkan hawa dingin, menusuk tulang dan suara desah yang memekakan telinga. Dengan keberanian terakhir, Asep menancapkan sesajen ke permukaan tanah tepi sungai, sambil terus membaca doa dan mantra pelindung. Pusaran air mulai mereda sedikit, tetapi suara gaib semakin menyeramkan, menembus telinga dan menakuti seluruh jiwa. Ia merasakan tatapan tajam lelaki tua itu langsung menembus hatinya. Ini adalah ujian terakhir. Tiba-tiba, kabut bergerak liar, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang seakan menahan Asep agar tidak mundur. Lampu minyak hampir padam karena angin gaib, dan arus air berputar semakin cepat. Asep menendak, menekankan niatnya. Ia datang bukan untuk menantang, tapi untuk menghormati dan menenangkan penguasa sungai secara perlahan. Dengan suara doa yang semakin lantang dan tulus, bayangan-bayangan mulai menghilang satu persatu. Pusaran air mereda, kabut menipis, dan sosok lelaki tua berjubah putih menatap Asep sekali lagi, sebelum perlahan menghilang ke dalam kedalaman sungai. Sungai kembali tenang. Air hitam pekat menyatu dengan bayangan malam, tetapi aura mencekam tetap tersisa Asep Torengingga. Tubuhnya gemetar, namun hatinya lega. Ia sadar malam ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Penguasa Haib Sungai Krian telah menilai kesetiaannya, keberanian, dan ketulusan niatnya sebagai abdi dalam. Namun satu hal jelas di benaknya, sungai ini tetap penuh misteri. Malam-malam berikutnya mungkin akan membawa ujian baru, dan kekuatan gaib yang nyata tidak pernah bisa diabaikan. Asep menatap air gelap, menunduk, dan berjanji dalam hati. Ia akan terus menjaga desa, menjaga rahasia sungai, dan menghormati penguasa gaib dengan seluruh jiwa dan raganya. Beberapa malam setelah pertempuran gaib, desa di tepi sungai Krian terasa sunyi, tapi ketegangan masih terasa di udara. Kabut masih turun setiap malam, menutupi pepohonan dan rumah-rumah. Asep berdiri di tepi sungai, membawa sesajen terakhir yang disiapkan bersama sesepuh. Ia tahu malam ini menentukan nasib desa. Apakah penguasa gaib akan memberikan kedamaian atau mengutuk mereka selamanya dari kedalaman sungai? Muncul cahaya kehijauan yang lebih terang daripada sebelumnya. Sosok lelaki tua berjubah putih muncul lagi. Tatapannya menusuk hati Asep, namun kali ini ada rasa penilaian, bukan kemarahan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan lain wanita dengan rambut panjang basah, anak-anak menangis, dan binatang raksasa mengitari permukaan air. Tapi mereka bergerak lebih tenang, seolah menunggu keputusan Asep menandok, menempatkan sesajen di permukaan tanah, dan membaca doa pelindung dengan sepenuh hati. Tubuhnya gemetar, namun ia memusatkan niat, hormat, ketulusan, dan perlindungan untuk desa. Suara-suara gaib terdengar lagi, namun kini lebih lembut, lebih seperti gema alam daripada ancaman. Tiba-tiba, sosok lelaki tua itu melangkah maju, menatap Asep lama. Dengan gerakan tangan, pusaran air mulai mereda, kabut perlahan menipis, dan bayangan-bayangan gaib satu persatu menghilang ke kedalaman sungai. Sungai kembali tenang, cahaya kehijauan memudar, dan udara terasa ringan, menyegarkan. Sesepuh desa menatap Asep dengan mata berkaca-kaca. Kau telah membuktikan kesetiaan dan keberanianmu, Asep. Penguasa sungai menerima penebusan kita. Desa ini aman. Untuk saat ini, Asep menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya lega. Ia tahu ini bukan akhir dari misteri Sungai Krian, tapi setidaknya desa telah diberikan kesempatan untuk hidup damai. Selama mereka menghormati pantangan dan ritual,
Namun satu hal tetap jelas di benak Asep, penguasa gaib Sungai Krian, selalu mengawasi. Damai ini rapuh, dan setiap pelanggaran bisa membawa kutukan abadi. Ia menatap sungai yang gelap dan luas, merasakan kekuatan gaib yang nyata. Namun juga perlindungan yang diberikan bagi mereka yang tulus menghormati alam dan penghuninya. Dan malam itu, Asep pulang ke desa dengan langkah berat, tetapi jiwa yang tegar. Ia membawa pelajaran berharga, bahwa keberanian, kesetiaan, dan hormat terhadap kekuatan gaib adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kehidupan manusia di dunia yang terkadang tak terlihat, namun penuh misteri dan bahaya. Desa tetap tenang, kabut mulai menipis, namun Sungai Krian tetap gelap, luas, dan misterius menjadi saksi bisu bahwa penguasa gaibnya selalu ada, menunggu, dan siap menilai setiap manusia yang berani menentang atau menghormatinya.